dalam kasus Hambalang ini, kasus korupsi Hambalang. Tetapi sebetulnya itu tidak mangkrak, tidak bisa diteruskan karena pada waktu itu KPK mengambil alih dalam mengambil alih kasus Hambalang ini menyatakan bahwa belum bisa dilanjutkan Hambalang tersebut sampai dengan periode PSBY berakhir. Hasil persidangan menunjukkan bahwa Partai Demokrat maupun Pak SBY tidak terlibat, tapi pada saat PSBY masih berkuasa tidak bisa dilanjutkan, sehingga ketika KPK memvonis masuk kepada era Jokowi, Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan Hambalang itu. Jadi mangkrak itu karena Pak Jokowi tidak ingin melanjutkan Hambalang itu untuk dibangun kembali. Hambalang mangkrak karena Pak Jokowi, karena tidak melanjutkan proyek itu. Itu kata Pak Andi Arief dari Demokrat. Anda masih di Demokrat ya? Sini Pak Andi Arief. Kau jangan cuci tangan. Sudah lihat laporan BPK? Di situ disebutkan satu, tidak adanya studi AMDAL, analisis dampak lingkungan di situ, tidak ada. Yang kedua, disebutkan di situ tanahnya labil dan mudah longsor. Kau mau menyalahkan Pak Jokowi karena tidak melanjutkan? Kau mau proyek itu dilanjutkan? Kalau celaka orang, siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Tanah labil dan mudah longsor. Pak, itu proyek busuk, proyek sampah, proyek bangke kau lemparkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan orang bodoh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Andi Arief kita tahu ya, sebagai seorang politisi Demokrat, salah seorang kepercayaan Pak SBY, kembali memainkan narasi lama yang saya kira ini sangat menyesatkan sahabat. Demi membela Pak SBY, ia menggiring opini seolah-olah mangkraknya proyek Hambalang adalah kesalahan Pak Jokowi, sebab dia menilai tidak mau melanjutkan pembangunan tersebut. Tentu narasi ini sengaja disederhanakan oleh Andi Arief, bahkan dipelintir agar publik lupa pada akar masalah sesungguhnya kenapa Hambalang ini mangkrak. Karena kita sudah tahu semua bahwa Hambalang ini adalah bukan proyek yang mangkrak karena faktor politik, melainkan diakibatkan oleh faktor teknis, dan yang paling miris adalah karena faktor hukum sahabat. Oleh karena itu, momentum video kali ini kita akan membahas atau meluruskan apa yang disampaikan oleh Andi Arief. Yang pertama, saya kira mangkraknya Hambalang itu bukan karena Pak Jokowi tidak mau untuk melanjutkan pembangunan Hambalang, tapi memang karena tidak bisa. Karena ada fakta penting yang sepertinya sengaja dihapus oleh Andi Arief. Yang pertama, kita tahu bahwa ada temuan BPK menyatakan tanah Hambalang itu labil dan tidak layak konstruksi. Kedua, proyek ini tidak memiliki AMDAL, sehingga kalau dilakukan maka akan terjadi pelanggaran serius dalam proyek negara. Dan secara teknis melanjutkan pembangunan justru melanggar aturan dan berisiko membahayakan keselamatan orang sahabat ya. Artinya presiden manapun tidak punya opsi rasional untuk melanjutkan proyek ini. Oleh karena itu ini bukan soal urusan Jokowi, tapi ini urusan logika teknis dan hukum negara. Poin kedua, ini tidak boleh kita lupakan bahwa Andi Arief ini mencoba membangun kesan bahwa Hambalang berhenti pada saat Jokowi berkuasa dan Jokowi tidak mau melanjutkannya. Kan itu yang dia mau sampaikan oleh Andi Arief ini. Jelas dong, dia tutupi bahwa proyek ini mangkrak di era SBY, efek dari salah satunya soal korupsi itu tadi. Jadi logika yang mau dibangun oleh Andi Arief ini adalah logika lompat gala. Karena semua orang tahu sahabat bahwa yang namanya Hambalang ini berhenti karena korupsi masif yang sudah diputus pengadilan. Dan siapa-siapa di penjara kala itu ya saya kira kita semua sudah tahu. Hambalang ini cacat perencanaan sejak awal.
lokasinya cenderung dipaksakan. Karena itu bukan soal Jokowi, bukan soal dendam politik atau malas melanjutkan proyek ini. Makanya saya mengatakan bahwa sesungguhnya yang sedang dilakukan Andi Arief ini mencoba menguburkan tanggung jawab era SBY. Tetapi narasi Andi Arief ini justru kemudian membuka borok lama. Sebab bagaimanapun Hambalang direncanakan, dilelang, dan dibangun di era SBY. Tidak bisa ditutupi itu. Semua keputusan awal, baik itu lokasi, kajian teknis, izin, terjadi sebelum Jokowi jadi presiden, bos. Alih-alih jujur mengakui kegagalan tata kelola proyek besar di era itu, justru Andi Arief memilih menyalahkan penerus. Dan ini adalah cara klasik politikus yang kehabisan argumen. Untungnya kita semua ini kan tidak bodoh, ada jejak digital. Dan ini terlihat jelas, telanjang di depan mata kita, bahwa mereka semua ini, terutama Andi Arief dan Ende Geng, sedang melakukan cuci tangan politik. Pembelokan fakta menjadi drama kekuasaan, upaya memutihkan sejarah kegagalan proyek Hambalang. Inilah yang sedang dilakukan oleh Andi Arief ini, sahabat. Nah, problemnya adalah karena publik hari ini punya ingatan dan data. Bagaimanapun yang namanya Hambalang itu bukan mangkrak karena Jokowi. Hambalang adalah korban daripada keserakahan, korban daripada kelalaian dan perencanaan asal-asalan di masa era SBY. Mengatakan Hambalang mangkrak karena Jokowi tidak mau melanjutkan program ini, saya kira ini sekali lagi ngibul politik. Yang benar adalah Hambalang tidak bisa dilanjutkan karena cacat sejak lahir secara teknis, lingkungan, dan adanya keserakahan di dalamnya di era pemerintahan SBY. Kalau mau jujur membela SBY, bela dengan fakta, bukan dengan politik murahan sebagaimana yang kau pertontonkan ini, Andi Arief. Sekali lagi, rakyat tidak tidur, rakyat tahu persis bahwa yang sedang kau lakukan ini adalah pasang badan terhadap banyaknya isu-isu hari ini yang mengarah kepada Pak SBY, sehingga kau berupaya mengalihkan isu dengan membawa kegagalan Hambalang ini, melekatkan ke kegagalan Pak Jokowi untuk membangun Hambalang. Ini salah besar, sahabat. Oleh karena itu tidak bisa dibiarkan. Bola-bola seperti ini harus diluruskan. Rakyat harus diterangkan secara jelas. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang terus-menerus, yang pada akhirnya orang baik seperti Pak Jokowi kemudian menjadi korban, menjadi bully yang tidak bisa dihindari. Bahwa memang hari ini kalau kita bicara mantan presiden atau orang yang pernah memimpin negeri ini yang memiliki masa besar, Pak Jokowi. Tingkat kesukaan orang 80%, bos, berdasarkan survei Indobarometer. Tidak bisa dipungkiri itu. Bahkan ada yang memprediksi bahwa siapa tokoh yang menentukan pemimpin tahun 2009, di antara sekian tokoh ini tetap Pak Jokowi yang menjadi kingmaker. Salah satunya ya, yang paling menonjol. Dan hemat saya itulah yang menakutkan hari ini buat para politisi, terutama saya kira orang-orang yang punya niat untuk memimpin negeri ini. Nggak bisa dipungkiri, yang namanya SBY memiliki anak yang ketua Partai Demokrat. Ya tentu punya cita-cita besar 2029. Tetapi dengan pola komunikasi, gaya politik, manuver seperti ini akan semakin membuat AHY terjungkal. Karena simpati rakyat kemudian akan hilang, karena sedang mencari kambing hitam. Orang yang bersih diceburkan masuk ke dalam lumpur. Kan ini yang sementara dia lakukan terhadap Pak Jokowi ini. Jadi menyiapkan amunisi baru tak kalah kasus ijazah ini sebentar lagi akan disidangkan. Jadi prakondisi dilakukan secara terus-menerus. Yang muaranya hanya satu. Bagaimana Pak Jokowi dan keluarganya rungkat. Tapi outputnya nanti kita akan lihat di ujung. Ini akan seru besar, sahabat.
Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.